Hai, ketemu lagi di channel saya 3M Tesla Muhammad Misbahul Munir. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal berbagai penyakit infeksius pada ayam broiler dan penyebabnya. Nah, sebenarnya teman-teman, video ini berasal dari video sebelumnya, yaitu peluang untuk mendapatkan EEF atau IP di atas 450 dalam pemeliharaan ayam broiler. Pada sesi penjelasan saya terakhir ya di video tersebut, saya menjelaskan bahwasanya yang penting jangan sakit, teman-teman. Nah, penyakit itu ada dua, yang satu adalah penyakit infeksius, yang satunya lagi adalah penyakit non-infeksius. Penyakit non-infeksius dapat men-trigger penyakit infeksius. Jadi hasil akhirnya nanti si penyakit infeksius, tapi dapat di-trigger oleh penyakit non-infeksius. Nah, kita akan membahas penyakit infeksius lebih dulu. Apa saja sih penyakit infeksius pada ayam pedaging itu dan apa penyebabnya? Belum detailnya loh ya. Kalau sampai detailnya nantilah ya. Ini pelan-pelan. Kuliah itu 4 tahun. Lalu pengalaman itu ya lama sekali. Nah, berdasarkan data yang saya sitir dari Medion ya tahun 2019, nanti bisa dilihat pada ini www.medion.co.id ya, bisa diklik, nanti saya sertakan ininya websitenya mereka di channel saya ya, channel ini maksudnya ya. Kita langsung aja membahas mengenai penyakit ini ya. Pertama adalah penyakit CRD, Chronic Respiratory Disease. Jadi penyakit kronis pada sistem pernapasan. Penyebabnya teman-teman adalah Mycoplasma gallisepticum. Kemudian CRD kompleks. Itu penyebabnya adalah Mycoplasma gallisepticum, biasanya itu E. coli. Jadi CRD ini menempati sekitar 23-an lah persen. Kemudian CRD kompleks itu menempati 15%. 20 tambah 50 berarti sekitar 35, hampir 40% teman-teman. Ya, hanya sistem penyakit pernapasan. Artinya teman-teman kalau bisa menyelesaikan penyakit pernapasan, berarti masalah penyakit bisa dihilangkan sekitar 40%. Kalau hanya CRD saja loh ya, CRD kompleks itu. Kemudian coli bacillosis, ini sistem macam-macam, ada pernapasan, pencernaan. Penyebabnya adalah bakteri juga, yaitu bakteri coli. Kemudian coccidiosis, penyebabnya adalah protozoa, namanya Emeria. Nah, ini akan menyerang sistem pencernaan. Lalu koryza, itu juga menyerang wilayah atas ya, mata, hidung, yaitu. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri Haemophilus. Kemudian gumboro atau IBD ini disebabkan oleh virus infectious bursal disease atau virus IBD. Lalu ada namanya IBH atau infectious body hepatitis, dia menyerang ke hepar, ke hati. Lalu ada penyakit namanya ND, Newcastle disease. Nah, penyakit ND ini disebabkan oleh virus juga teman-teman. Kemudian mycotoxicoses. Mycotoxicoses adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kemudian NE, necrotic enteritis, ini menyerang sistem pencernaan. Namanya, bakterinya adalah yang menyerang bakteri Clostridium perfringens. Kemudian heat stress.
Nah, ini metabolic disorder teman-teman yang saya sampaikan tadi itu termasuk non infeksius, ini dimasukkan ke sini oleh pihak Medion ya. Kemudian aspergillosis. Aspergillosis. Jadi ini jamur teman-teman, asper, menyerang sistem pernapasan. Wah, ini lumayan juga kalau kena ya. Kemudian malaria like, seperti malaria katanya. Ini penyebabnya adalah protozoa. Kemudian kolera, penyebabnya adalah bakteri Pasteurella. Jadi kolera itu bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah avian influenza. Penyebabnya virus avian influenza. Selanjutnya adalah asites, gitu. Di dalam asites itu memang ada terjadi hidro ya, ada semacam cairan di dalam perut. Nah, kadang-kadang di jantung juga ada semacam cairan di daerah sekitar jantung. Nah, ini karena metabolic disorder berkaitan dengan heat stress sebenarnya teman-teman. SHS itu adalah silent head syndrome. Orang bilang penyakit besar kepala karena memang kepalanya besar teman-teman. Jadi penyebabnya adalah coli, bakteri ya. Kemudian RSS, ranting stunting syndrome. Ranting stunting syndrome. Nah, itu macam-macam. Ada yang bilang virus reo, ada yang bilang karena bakteri, macam-macam teman-teman. Jadi ya makanya nggak saya tulis penyebabnya karena macam-macam. Pulorum ini penyebabnya adalah bakteri, namanya Salmonella. Kemudian IB, infectious bronchitis, itu penyebabnya adalah virus, namanya virus corona. Bukan ya temennya corona ini ya, corona virus COVID-19 itu memang temennya teman-teman. AI itu temennya corona juga. Kalau kita perhatikan pada slide ini ya, bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ada penyakit yang disebabkan oleh virus, ada juga penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Yang ditulis oleh Medion ini ya, mestinya ada cacing, ada macam-macam ya, ada. Tapi yang umum ditemukan di lapangan, nah, menurut datanya si Medion 2019 ini, ya ini umumnya yang paling banyak yaitu karena bakteri, terutama yang menyerang sistem pernapasan. Yang kedua adalah bakteri yang menyerang sistem pencernaan. Nah, dan kemudian ada virus yang juga menyerang sistem pernapasan dan lain sebagainya. Tapi intinya teman-teman ini ada dua hal yang besar, yaitu penyakit yang bisa diobati, ada penyakit yang bisa diselesaikan karena sistem pertahanan tubuhnya. Penyakit-penyakit yang bisa diobati itu yang saya kasih warna ungu ini sama biru. Sedangkan yang warna kuning itu hanya bisa diselesaikan dengan sistem pertahanan tubuh yang baik. Salah satunya adalah menggunakan vaksin. Nah, kemudian sedangkan yang warna agak kehitaman ini ya, itu jamur, itu juga tidak bisa diobati begitu saja teman-teman, karena memang dia akan meracuni. Racun gimana obatnya ya? Ya penyelesaiannya dikeluarkan. Nah, itu. Jadi untuk mengeluarkan racun itu gimana caranya? Nah, itu. Atau mencegah terjadinya racun. Dalam ini racun jamur. Baik ya. Jadi
Saya ulangi lagi, penyakit infeksius itu ada yang bisa diobati, ada yang bisa hanya diselesaikan dengan sistem pertahanan tubuh, tidak bisa diobati. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, ayam saya kena gumboro, diobati apa? Nggak bisa. Yang bisa itu adalah penyakit ikutannya, sebab penyakit virus itu umumnya adalah imunosupresif. Dia ini dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh, atau memang sudah pertahanan tubuhnya sudah menurun, penyakit apapun bisa masuk. Biasanya yang diobati adalah penyakit-penyakit ikutan, bukan gumboronya. Ya, jadi aneh kalau ada orang bilang gumboro diobati, itu ya menurut saya aneh. Lalu untuk yang masa saat ini ya teman-teman, kalau yang namanya vaksin itu teknologinya sangat canggih ya. Kalau terjadi penyakit virus itu rasanya ada hal yang salah di manajemennya. Itu yang saya perhatikan. Jadi kalau ada orang bilang kena gumboro, kena AI, nah itu yang salah siapa? Sudah divaksin. Berarti ada yang salah di sistem pemeliharaan kita. Ya, seperti itu kira-kira. Baik, semoga ini bermanfaat dan selamat berjuang.